Halo dan selamat datang. Eh, untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan ini sebentar. Terkadang, sejarah global itu tidak berubah secara perlahan dalam hitungan dekade. Terkadang sejarah berubah, hanya dalam rentang waktu 11 menit. Yah, 11 menit yang benar-benar bisa membalikkan dunia ya kan? Halo semuanya. Halo, jadi gini, dalam penelusuran mendalam kita hari ini, kita punya satu misi utama. Kita akan membedah sebuah transkrip video YouTube dari kanal bernama US Power Insight. Betul. Dan klaim di dalamnya sangat mengejutkan. Benar banget. Transkrip ini mengklaim ada sebuah peristiwa militer berskala masif yang terjadi dalam 14 jam terakhir. Maksud saya, mereka bilang Iran menembakkan 16 hulu ledak RS-28 Sarmat. Yang juga dikenal sebagai Satan II oleh NATO. Ya, Satan II. Dan katanya, senjata itu menghancurkan seluruh infrastruktur Komando Utara Pasukan Pertahanan Israel, atau IDF. Tapi tunggu, sebelum kita masuk lebih dalam, saya harus memberikan sedikit peringatan konteks di sini. Silahkan. Sumber ini jelas mengandung implikasi geopolitik yang sangat-sangat sensitif. Jadi misi kita di sini murni analitis. Betul, kita murni menganalisis. Kita tidak memihak faksi politik manapun, tidak memihak negara, atau ideologi apapun, baik itu sayap kiri maupun kanan. Tujuan kita hari ini secara objektif menyampaikan temuan faktual dan analisis strategis langsung dari materi sumbernya, supaya Anda para pendengar bisa memahami besarnya klaim ini. Oke, mari kita bedah ini. Karena, jujur aja, waktu saya pertama kali baca, saya benar-benar tidak percaya. Sangat wajar untuk skeptis. Maksud saya, senjata Sarmat ini seharusnya kan pencegah strategis tingkat kiamat milik Rusia, ya kan? Ya, senjata nuklir antar benua. Tepat. Bukan senjata taktis untuk konflik regional. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dunia tidak kiamat? Gini, sebelum kita membahas dampak globalnya atau kenapa ini tidak memicu perang dunia ketiga, kita harus benar-benar memahami presisi klinisnya dari serangan itu sendiri. Oke. Ini bukan sekedar pengoboman acak. Analisis ini menyebutnya sebagai operasi bedah militer. Bedah militer dengan rudal balistik antar benua kelas berat. Betul, misil RS-28 Sarmat ini punya spesifikasi yang mengerikan. Berat luncurnya saja lebih dari 200 metrik ton, dengan kapasitas muatan 10 metrik ton. Wow. Dan yang paling penting, senjata ini bisa membawa 10 hingga 15 hulu ledak independen atau yang disebut MIRV. Tunggu, jadi ini alasan kenapa pertahanan udara Israel kayak Iron Dome tidak bisa menahannya? Dirancang untuk ancaman regional, roket, drone, bukan untuk mencegat senjata tingkat strategis antar benua yang meluncur dengan kecepatan hipersonik dari luar angkasa. Masuk akal. Jadi, bagaimana urutan kejadian yang 11 menit itu? Transkrip ini merincinya secara kronologis, semuanya dimulai pada pukul 4:17 pagi. Hulu ledak pertama sampai ketiga, Gelombang pertama ya? iya. Mereka langsung menghantam markas komando utama. Sumber ini menyebutnya di lokasi yang aman atau diselamatkan, tapi pada dasarnya itu bunker bawah tanah yang dinilai kebal. Oh wow. Mereka menghancurkan bunker itu, lalu menara relay komunikasi ke Tel Aviv dan fasilitas komando cadangan secara bersamaan. Jadi mereka memenggal kepalanya lebih dulu, terus gelombang kedua. Hulu ledak keempat sampai ke-8 menghancurkan markas tingkat divisi dalam waktu yang bersamaan juga. Divisi ke-91 di dekat Baronit, divisi ke-36 ke 162, Semuanya. iya, termasuk divisi Galilea, dan fasilitas koordinasi operasi udara. Gila. Dan ini baru beberapa menit pertama kan? Betul. Lalu hulu ledak ke-9 hingga ke-12 meratakan apa yang disebut mata dan telinga mereka. Intelijen sinyal di Mount Murray, hub komunikasi di Raspina, Jadi radar dan penyadapan semuanya buta. buta total. Pusat fusi intelijen dan koordinasi peperangan elektronik juga lenyap. Terakhir, hulu ledak ke-13 hingga ke-16 menghabisi infrastruktur logistik. Kayak bahan bakar dan amunisi. Iya, bahan bakar, depo amunisi, evakuasi medis, sampai jalur transportasi. Tunggu sebentar, kalau saya boleh menganalogikan ini ibarat sebuah pertandingan catur ya kan? Analogi yang bagus. Dan darahnya secara bersamaan. Maksud saya, tank dan prajurit IDF mungkin masih ada di lapangan, tapi mereka kini buta dan tuli kan?
Nah, yang sangat memukau di sini Ini adalah poin itu. Sistem militer modern itu tidak dinilai dari unit individu yang mereka punya, tapi dari bagaimana mereka terhubung. tepat integrasinya. Analisis dalam sumber ini menekankan bahwa dalam 72 jam tanpa Komando Utara, pasukan Israel di lapangan akan terdegradasi menjadi unit-unit terisolasi yang kehilangan arah. Dan mereka tidak bisa berkumpul lagi. Pemulihan struktur komando sebesar itu di bawah kondisi pertempuran yang sedang berlangsung itu hampir mustahil dilakukan. Oke, ini membawa kita ke arah yang lain. Jika satu komando militer regional telah hancur lebur seperti ini, mengapa Amerika Serikat justru diam 1000 bahasa? Itu pertanyaan terbesarnya. Karena disinilah bagian yang sangat menarik dari transkrip itu. Kesunyian ini, ternyata bukan karena Washington sedang merancang strategi brilian di ruang rahasia. Bukan sama sekali. Ini murni karena kelumpuhan institusional, ya kan? Pentagon tertangkap basah tanpa rencana cadangan. Ya, analis di transkrip tersebut menguraikan secara logis mengapa setiap opsi yang dimiliki AS saat ini pada dasarnya adalah jalan buntu politik dan ekonomi. Ada 4 pilihan yang mustahil. Coba kita bahas satu persatu. Opsi pertama, Opsi pertama adalah serangan langsung ke wilayah Iran. yang pastinya akan memicu eskalasi regional besar-besaran. Betul, itu mengancam semua pangkalan AS di Teluk, berpotensi memblokir Selat Hormuz, Ya berarti krisis minyak global. ya, dan tentu saja memicu benturan langsung dengan Rusia. Jadi, itu dicoret. Opsi kedua, pasokan militer darurat ke Israel. Tapi tunggu, mengirim senjata itu kan cuma mengobati gejala saja. Tepat, Anda mengirim senjata, tapi itu tidak mengembalikan infrastruktur komando bawah tanah yang sudah terkubur. Senjatanya tidak bisa dikoordinasikan. Oke, jadi opsi ketiga pasti negosiasi kan? Diplomasi. Iya, negosiasi dengan Iran atau Rusia. Tapi itu membutuhkan konsesi yang secara politik tidak mungkin ditawarkan oleh pemerintahan AS saat ini tanpa terlihat sangat lemah. Bunuh diri politik di Washington. Yang berarti mereka berakhir di opsi keempat. Tidak melakukan apa-apa, ini opsi yang saat ini terjadi. Menerima pergeseran kekuatan yang akan mengubah pengaruh AS di Timur Tengah untuk satu generasi. Tapi tunggu dulu. Sebagai pembawa acara, saya harus menekan sedikit di sini. Sebagai negara adidaya, bukankah AS memiliki sumber daya yang bisa dibilang tak terbatas? Maksud saya, apakah Iran benar-benar merancang serangan ini murni untuk mengeksploitasi siklus pengambilan keputusan Amerika? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, jawabannya adalah iya. Masa sih? Sekalkulatif itu? Iya, Iran telah mengkalibrasi waktu dan senjatanya secara sangat presisi. Kesunyian Washington itu bukanlah kondisi pasif karena AS kehabisan senjata. Kesunyian itu adalah sebuah hasil strategis aktif yang memang didesain oleh Iran. Wow. Mereka menggunakan birokrasi Amerika sebagai senjata melawan Amerika sendiri? Betul sekali. Ini membawa kita dari kelumpuhan Washington ke akar masalah bagi Israel dan pencapaian mengejutkan bagi Iran. Ada satu konsep geopolitik inti di transkrip ini kan? Ya, perbedaan fundamental antara memiliki kekuatan sendiri versus meminjam kekuatan dari negara lain. Kekuatan berdaulat melawan kekuatan pinjaman. Mari kita perjelas konsep analitis ini. Untuk Iran, mereka disebut kekuatan berdaulat. Meskipun misil Sarmat itu buatan Rusia, pelaksanaannya sepenuhnya dikendalikan oleh operator Iran. Targetnya dipilih oleh perencana Iran, demi tujuan Iran. Jadi, ini membuktikan kedalaman kerjasama teknis Rusia dan Iran ya. Kayak perangkat lunaknya, basis data targetnya. Yang selama ini selalu diremehkan oleh intelijen AS ya. Tapi yang terpenting dari menjadi kekuatan berdaulat adalah keputusan untuk menekan tombol peluncuran ini tidak memerlukan izin diplomatik eksternal dari siapapun. Mereka tidak perlu menelpon Moskow dan minta izin. Di sisi lain, kita punya Israel sebagai kekuatan pinjaman. Tepat. Kehebatan militer Israel, amunisi presisi mereka, intelijen, perlindungan diplomatik di PBB, pada dasarnya itu bergantung mutlak pada dukungan berkelanjutan dari AS. Yang berarti mereka rentan ya kan? Sangat rentan terhadap gangguan rantai pasokan dan batasan politik di dalam negeri Amerika. Gini, biar pendengar mudah mengingatnya. Ini tuh kayak mengendarai hypercar sewaan versus merakit mobil monster di garasi Anda sendiri ya kan? Analogi yang sangat pas. Israel memegang kunci kemudi hypercar itu, tapi Amerika sebagai pemilik mobil bisa mematikan mesinnya dari jauh kapan saja jika politik berubah. Betul. Sementara itu, Iran sedang mengendarai monster buatan garasi mereka sendiri dan bertindak sepenuhnya atas kehendaknya sendiri. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting.
Bagaimana alat diplomasi barat tradisional seperti sanksi ekonomi bisa berguna sekarang? Sanksi sepertinya tidak berguna sama sekali kan? Tepat. Sanksi menjadi tidak relevan ketika menghadapi kekuatan hibrida ini, gabungan senjata Rusia tingkat tinggi dengan eksekusi independen Iran. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksud saya, ini bukan cuma masalah Timur Tengah, ya kan? Sama sekali bukan. Peristiwa 14 jam terakhir ini adalah pesan terang-terangan untuk seluruh ibu kota negara di dunia. Transkrip ini memaparkan respon global yang sedang terjadi. Kita mulai dari Rusia, mereka saat ini sedang menikmati kepuasan strategis yang luar biasa. Karena senjata mereka terbukti. Iya, senjata mereka tervalidasi di lapangan nyata. Keterbatasan AS terekspos dan hubungan bilateral Rusia dengan Iran semakin dalam. Taruhan mereka berhasil. Terus bagaimana dengan Cina? Mereka pasti mengamati ini dengan sangat teliti. China mempelajari template ini dengan sangat serius. Beijing melihat bukti bahwa senjata tingkat strategis itu bisa digunakan dalam konflik proksi regional ketika AS sedang terhambat secara birokrasi. Wow. Implikasinya ke Taiwan sangat langsung ya. Sangat langsung terhadap Taiwan dan Laut Cina Selatan. Mereka tahu sekarang ada celah. Lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Kayak dunia berkembang di Afrika, Asia, Amerika Latin? Pesan yang mereka tangkap sangat jelas dan dingin. Janji keamanan dari negara adidaya seperti AS terbukti semakin bersyarat. Tidak bisa diandalkan 100% lagi. Betul, analisis ini menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan menuju kedaulatan sejati bagi negara-negara ini adalah membangun kekuatan deterensi sendiri yang mandiri secara operasional, berapapun biayanya. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, ya Anda, ini adalah alasan mengapa Anda harus peduli. Tatanan dunia yang Anda pelajari di buku sejarah, di mana Amerika Serikat bertindak sebagai polisi tunggal global. Tatanan itu baru saja mendapati nisan pertamanya tertancap hanya dalam waktu 11 menit. Berakhirnya era unipolar dan pergeseran nyata menuju dunia multipolar yang keras. Jadi mari kita rangkum kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Kita punya 16 hulu ledak Sarmat, waktu 11 menit yang mengubur struktur komando IDF. Ditambah keheningan strategis dari Pentagon. Ya, keheningan yang memekakkan telinga. Dan semua ini menandai lahirnya era baru multipolar, di mana senjata strategis antar benua digunakan sebagai alat taktis. Sebuah pergeseran paradigma militer yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bener banget. Tapi sebelum kita selesai, ada satu hal yang mengganggu saya. Kita dan para pendengar harus memikirkan satu pertanyaan mendalam ini, yang kebetulan sengaja belum dibahas secara tuntas dari sumber transkrip kita. Iya, pertanyaan tentang masa depan. Jika sebuah negara kini bisa menggunakan senjata nuklir tingkat kiamat, yang tentu saja dimodifikasi dengan hulu ledak konvensional ya, untuk menghancurkan musuh dalam konflik regional tanpa memicu Perang Dunia Ketiga secara otomatis, apakah konsep klasik daya tangkal senjata strategis atau deterrence itu masih relevan? Pertanyaan yang sangat menakutkan. Maksud saya, jika batasan suci itu telah dilanggar tanpa kiamat yang mengikuti, di mana sebenarnya garis merah dunia kita saat ini berada? Siapa yang menentukan batasannya sekarang? Tampaknya garis merah itu sedang digambar ulang saat kita berbicara. Persis. Nah, kami berterima kasih kepada Anda para pendengar yang selalu lapar akan wawasan mendalam karena telah menemani sesi penelusuran ini. Teruslah mempertanyakan dunia di sekitar Anda. Dan jangan telan informasi mentah-mentah. Betul. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.